Puji nama Tuhan, shalom. Sekali lagi, shalom. Saya ucapkan selamat datang dan selamat kita beribadah bersama-sama di tempat ini. Sebelum memulai ibadah, saya akan membacakan ayat pengantar ibadah kita yang terdapat di dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Firman Tuhan, tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah
Haleluya, dengan kasih Kristus, Ibu Dwi Puspita akan bawa kita dalam doa pembukaan. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Haleluya, siap memuji Tuhan? Saya undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Kita mau bernyanyi untuk Tuhan. Kita mau bersorak-sorai di hati pujian. Kau Tuhan yang benar.
kesaksian dan saksian akan disampaikan oleh Komisi Ibu Bapak. Ayo Kak. Saksian pertama tahun 2023. Epli, biar omnya maju. Silakan. Diam dulu. Lagu. Jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah.
Kita sudah mendengarkan kesaksian dari Komisi Ibu Bapak. Dan waktu selanjutnya kita mau mempersiapkan hati dan pikiran kita untuk menerima kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita akan pujian Pemilik Hidupku. Serahkan hidupku, ku tahu penuh harapku padamu, kemudahanku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam namamu ku serahkan hidupku. Dalam namamu ku serahkan hidupku, ku tahu penuh harapku padamu, kebenaranku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tanganmu ku serahkan hidupku, ku tahu penuh harapku padamu, kebenaranku hanya ada di dalam janjimu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin dirimu. Semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Apa yang terjadi dalam hidupku dan saya serahkan kepada Tuhan. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya semuanya indah dalam rencanamu. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Saya tahu Kau pemilik hidupku. Aku tahu Kau pemilik hidupku. Haleluya Yesus, haleluya. Terima kasih. Bapa di surga, Bapa yang kami kenal di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Bapa yang mengasihi kami dan Bapa yang menjadi penolong dalam kehidupan kami. Saat ini kami bersyukur Tuhan,
Dengan waktu yang telah Kau berikan, kami dapat mempergunakannya untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan saat ini kami berdoa dan kami memohon kepadamu ya Bapa, agar Engkau mengaruniakan kepada setiap kami terus seorang murid, seorang hamba yang senantiasa mau taat dan mau setia untuk mengikuti Engkau dan mendengarkan suara kebenaran firman-Mu Bapa. Dan saat ini kami berdoa waktu yang singkat ini, kami mau mempergunakannya untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Roh Kudus menolong dan menguasai seluruh kehidupan kami semua, sehingga apa yang kami lakukan hari ini Bapa, semuanya membawa keharuman bagi nama Tuhan dan membawa kemajuan dalam iman dan pengiringan kami akan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami semua yang ada di dalam ruangan ini ya Tuhan. Bahkan setiap orang yang mendengarkannya di luar sana ya Tuhan, Engkau memberkati. Dan saat ini kami berdoa, kami minta Engkau ya Tuhan berfirman kepada setiap kami dan menjelaskannya di dalam setiap pribadi kami masing-masing. Dan saat ini hamba berdoa kiranya Engkau sendiri yang menolong dan memampukan hamba-Mu. Apa yang perlu disampaikan, Roh Kudus membuka mulut hamba-Mu untuk menyampaikannya. Dan apa yang tidak perlu disampaikan, Roh Kudus menahannya. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami buka hati, telinga dan juga mata rohani kami untuk menerima kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Shalom. Ya. Sekali lagi, shalom. Puji Tuhan. Sudah makan? Puji Tuhan. Ya. Kenapa saya tanya sudah makan? Ya, kalau belum makan biasanya pusing ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hari ini kita akan mempersiapkan seluruh kehidupan kita. Kita mempergunakan seluruh waktu kita, seluruh kesempatan kita untuk kita bersama-sama menikmati berkat Tuhan yang sudah disediakan melalui kebenaran firman-Nya yang akan kita pelajari pada saat pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mungkin saudara bertanya siapa yang main musik ya? Ya, ini adalah anak-anak Tuhan yang punya hati, punya jiwa untuk melayani Tuhan, dan mereka mempergunakan kesempatan dan juga talenta mereka untuk melayani Tuhan. Mereka ini dari Ken Baru ya. Kalau Mas Rian ya dari Balikpapan beberapa hari yang lalu, dan hari ini sudah ada bersama-sama dengan kita untuk melayani Tuhan. Terima kasih buat pelayanannya, buat bapaknya tadi malam beliau sempat kenalan dengan saya, tapi saya lupa namanya ya. Tapi saya ucapkan selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama di tempat ini. Ya, beliau ini salah satu rekan kerjanya Bang Rian ya. Bisa dikatakan mungkin pimpinannya yang ada di perusahaan saya. Nah, hari ini kita bersama-sama, siapapun kita, mari kita buka hati untuk firman Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita semua. Saya percaya bahwa ketika kita buka hati kita, Roh Tuhan bekerja di dalam setiap kehidupan kita. Hari ini saya mau mengajak kita semua untuk belajar firman Tuhan dengan satu tema, yaitu bertahan sampai tujuan akhir. Bertahan sampai tujuan akhir. Kalau saya tanya kepada kita semua, saudara tahu nggak tujuan akhir hidup saudara itu kemana? Ya. Ya. Tujuan akhir hidup kita itu bukan mati, tapi surga. Ya, mati itu pasti. Ya. Tetapi surga itu adalah pilihan kita. Kita yang memutuskannya. Ya. Nah, mati itu merupakan sesuatu yang pasti. Ya, lambat laun kita akan mati, Bapak Ibu ya. Nah, hari ini kita harus memahami tujuan akhir daripada kehidupan kita yang ada di dalam dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertahan sampai tujuan akhir ini bukanlah sesuatu hal yang gampang untuk dijalani, ya. Bukanlah sesuatu yang mudah untuk kita jalani, ya. Ketika kita berbicara bertahan, itu mungkin ketika kita mengucapkannya itu mudah, tetapi ketika kita benar-benar melakoni untuk bertahan itu tidak mudah, ya. Coba kalau kita tanya kiri kananmu, ya, kamu sanggup nggak bertahan? Sanggup.
Sudah nonton film. Berarti harus sama. Iya. Kalau ditanya begitu, langsung yang sebelah kanan dan kirinya berkata, kamu nanya. Kamu nanya. Nah, hari ini kita akan berbicara tentang bertahan sampai tujuan akhir. Saya percaya kita tahu tujuan akhir atau tujuan daripada kehidupan kita atau tujuan daripada pengiringan kita kepada Tuhan. Ya, saya percaya kita bukanlah orang Kristen yang tidak tahu tujuan akhir daripada kehidupan kita, tetapi kita semua sudah tahu. Kenapa? Karena kita sebagai anak-anak Tuhan, kita berjalan di dalam kepastian, kita berjalan di dalam pengharapan. Kita Korintus pasalnya yang ke-16 ayat 13 dan 14. 1, 2, 3. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Amin. Terima kasih. Jemaat Tuhan dipersilakan untuk kembali. Di sini Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Paulus sedang memberikan beberapa pemberitahuan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Kita tahu bahwa kota Korintus adalah kota metropolitan. Kota Korintus adalah kota yang ramai, kota yang luar biasa pada waktu itu. Ya. Nah, di kota Korintus juga adalah kota yang penuh dengan penyembahan berhala. Di sana ada kuil yang besar dan banyak orang yang melakukan penyembahan di dalam kuil itu. Nah, di Korintus juga ada kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ya, hidup di dalam hedonisme dan lain sebagainya. Ya, mereka hidup menuruti keinginan-keinginan daging mereka. Mereka hidup di dalam pesta pora, mereka hidup di dalam hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, dan juga mereka telah memiliki kehidupan yang tidak baik satu dengan yang lain. Di dalam gereja terjadi perpecahan, terjadi kotak mengotak di dalam gereja. Nah, Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, tentu hal ini merupakan sesuatu yang menjadi beban bagi Paulus secara pribadi sebagai orang tua rohani daripada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ya. Tetapi Paulus melalui suratnya dan juga melalui beberapa rekan-rekannya menyampaikan pesan atau memberitahukan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu. Ya, hal-hal yang harus mereka lakukan, hal-hal yang harus mereka kerjakan, dan hal-hal yang harus mereka perhatikan. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bertahan sampai tujuan akhir ini merupakan hal yang menjadi pendorong bagi saya dan saudara saat ini untuk kita terus maju di dalam Tuhan. Ya. Kita tahu di depan kita ada begitu banyak tantangan, ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak pergumulan yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin kita berpikir orang yang memiliki banyak harta, banyak uang, mereka sedikit pergumulan. Ya, mungkin saja mereka tidak bergumul tentang uang, tapi banyak hal yang lain yang mereka gumulkan dalam hidup mereka. Artinya bahwa semua orang sedang mengalami berbagai macam pergumulan dalam kehidupan ini, dan semua orang juga harus berjuang sampai pada akhir daripada kehidupan yang ada ini. Ya. Berjuang sampai pada tujuan akhir, yaitu surga yang kekal, surga yang diharapkan, surga yang dirindukan, surga yang dinantikan saat ini. Bapak Ibu saudara yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bukankah tujuan dalam kita menjalani hidup ini adalah surga? Ya. Bukankah hal yang kita rindukan dalam hidup ini adalah kehidupan yang kekal? Tetapi untuk mendapatkan yang kekal itu, mendapatkan kebahagiaan yang kekal itu, kita harus berjuang. Semuanya membutuhkan perjuangan Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Makanya dari itu Paulus menasihatkan kepada jemaat yang ada di Korintus pada waktu itu, bagaimana mereka bisa bertahan sampai tujuan akhir, bagaimana mereka bisa meraih janji-janji Tuhan, bagaimana mereka bisa mengakhiri kehidupan mereka tetap setia di dalam Tuhan. Maka ada beberapa hal yang perlu kita pelajari daripada pesan daripada Paulus ini, pemberitahuan daripada Paulus yang ada. Dan sekarang
juga kita mau belajar bagaimana kita bertahan sampai tujuan akhir daripada hidup kita, yaitu untuk memperoleh surga yang kekal. Yang pertama kita melihat nasihat Paulus, yaitu berjaga-jaga. Ini nasihat Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus. Dan pesan ini serta nasihat ini juga masih relevan dalam kehidupan saya dan saudara hari ini. Amin. Berjaga-jaga untuk kita bertahan dan untuk kita sampai pada tujuan akhir yaitu surga. Maka saya dan saudara harus selalu berjaga-jaga dalam hidup ini. Katakan kiri kananmu, selalu berjaga-jaga. Berjaga-jaga terhadap apa? Banyak hal. Ya. Firman Tuhan selalu berbicara dan seringkali berbicara kepada umatnya. Hendaklah engkau berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga setiap waktu. Ya. Berjaga-jagalah sebab lawanmu, musuh-musuh iblis, ya, berkeliling dunia mencari orang yang dapat ditelannya. Bukan itu yang dikatakan oleh 1 Petrus pasal 5. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jaga dalam hidup ini. Berjaga-jaga dari segala hal yang ada. Berjaga-jaga dari ajaran-ajaran sesat. Kita perlu berjaga-jaga. Ya. Berjaga-jaga dari berbagai macam hal yang bisa menjaga kita dari Tuhan. Ya. Ketika Tuhan memberkati kita dengan berbagai macam kelimpahan, kita perlu berjaga-jaga juga. Ya. Karena tidak sedikit orang yang jatuh pada saat dia berlimpah, Bapak Ibu ya. Tidak sedikit orang yang hancur ketika dia berlimpah. Ya. Tidak sedikit rumah tangga yang rusak, yang bercerai. Bukan karena kemiskinan mereka bercerai, tetapi karena kelimpahan. Ya. Karena di dalam kelimpahan itu, orang sudah tidak berpikir panjang lagi. Gampang kok kalau mau cari ganti. Ya. Ya. Gampang kok kalau mau kemana-mana. Ya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, berjaga-jaga ini adalah salah satu hal yang harus dilakukan agar kita bisa meraih surga yang kekal itu. Ya, tanpa kehidupan yang penuh dengan kesiapan, dengan kesigapan, kita bisa jatuh kapan saja. Kita bisa jatuh kapan saja. Iblis bisa menyerang kita kapan saja. Iblis bisa menyerang kita dengan apa saja, betul? Ya. Kalau dia tidak bisa menyerang kita dengan hal-hal yang susah, dia serang kita dengan cara yang enak. Ya. Iblis tidak bisa serang kita dengan yang enak, dia serang kita dengan hal yang susah. Ya. Itu hal-hal yang dilakukan oleh iblis. Makanya firman Tuhan berkata, hendaklah saudara berjaga-jaga karena lawanmu si iblis, ya, berkeliling sama seperti singa, ya, mencari orang yang dapat ditelannya. Siapa orang yang bisa ditelan oleh iblis? Orang yang tidak ada kesiapan dan orang yang tidak berjaga-jaga atau orang yang lemah. Tetapi hari ini kita belajar di dalam ayat ini. Ini berbicara tentang bagaimana sikap kita, ya. Kalau kita mengibaratkan apa yang dimaksudkan oleh Paulus ini seperti kita berada di medan perang, ya. Orang yang berada di medan perang, ya, ketika tidak melakukan persiapan, ya, maka akan sangat mudah bagi musuh untuk menyerang, bagi musuh untuk menguasai mereka, bagi musuh untuk merampas segala yang ada pada mereka. Ya. Jadi sebagai orang-orang percaya, sebagai anak-anak Tuhan, hari ini kita perlu berjaga-jaga. Ya. Perlu berjaga-jaga. Karena kita punya musuh, kita punya lawan, dan musuh kita itu siapa? Musuh kita itu adalah seperti yang dikatakan dalam Efesus pasal 6 ayat 12. Itu adalah musuh-musuh kita. Coba dibacakan Efesus pasal 6 ayat 12. Yang sudah menemukan ayat ini bisa dibacakan. Efesus pasal 6 ayat 12.
Jadi kita tahu bahwa sekarang perjuangan kita itu bukan melawan darah dan daging. Artinya bahwa musuh kita itu bukanlah sesama kita, bukanlah sesama manusia, ya. Tetapi firman Tuhan katakan melawan pemerintah-pemerintah, ya. Melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, ya. Melawan roh jahat di udara. Jadi musuh saya dan saudara hari-hari ini adalah ini pemerintah-pemerintah. Jadi di atas kita ini ada pemerintah, ada ibarat kalau di perusahaan itu ada departemennya mereka ini, ya. Ada pemerintah-pemerintah, ada penguasa-penguasa, ada penghulu-penghulu, ya, dan juga ada roh jahat di udara. Nah, Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan. Nah, oknum-oknum inilah yang sekarang menjadi musuh saya dan saudara. Mereka inilah yang mengacaukan kehidupan saya dan saudara. Mereka inilah atau oknum inilah yang seringkali menjatuhkan saya dan saudara. Nah, ketika saya dan saudara tidak siap di dalam kehidupan ini, tidak berjaga-jaga, maka disitulah kita bisa jatuh, ya. Dan kita bisa hancur. Nah, hari ini kita mau belajar bersama-sama untuk selalu berjaga-jaga, ya, untuk selalu kita waspada di dalam kehidupan kita. Saya mau katakan kepada kita semua, ya. Mungkin saudara berkata bahwa saya kan orang Kristen, saya kan orang suka memuji Tuhan, saya kan orang yang aktif pelayanan, ya. Pasti saya tidak akan jatuh, pasti saya kuat, ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita di dalam hidup ini kita tidak boleh terlalu overthinking, ya. Atau bukan overthinking, kita jangan terlalu overconfident. Artinya kita jangan terlalu percaya diri dalam kita menjalani kehidupan kerohanian kita, ya. Saya kan anak Tuhan, saya kan bisa menahan diri saya dan lain sebagainya. Kita tidak boleh terlalu overconfident. Artinya bahwa jangan kita berkata seperti ini. Kalau Allah di pihak saya, siapakah jadi lawan saya? Kadang-kadang orang terlalu percaya diri di situ, ya, karena mereka punya pemikiran bahwa kalau Allah di pihak saya atau Allah di pihak kita, maka siapakah lawan kita? Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, itu benar, ya, itu benar. Kalau Allah di pihak kita, siapakah yang jadi lawan kita? Pertanyaannya, apakah hubunganmu baik dengan Tuhan atau tidak? Kita boleh percaya diri dalam hidup ini, tapi kalau hubungan kita dengan Tuhan tidak baik, ya, kita akan sangat mudah, ya, diserang dan dijatuhkan oleh iblis. Ya. Jadi hari ini berjaga-jagalah selalu dalam kehidupan kita agar kita bisa bertahan sampai pada tujuan akhir hidup kita, yaitu surga yang kekal. Kita harus berjaga-jaga dari berbagai macam ajaran-ajaran sesat. Kita harus belajar berjaga-jaga dari berbagai macam kehidupan yang menjauhkan kita dari Tuhan. Ini yang harus kita jaga-jaga dalam hidup ini. Jadi mari saat ini Bapak Ibu, kita bersama-sama mengintrospeksi diri kita. Apakah kita sudah benar-benar menjaga seluruh kehidupan kita, menjaga seluruh keberadaan keluarga kita, supaya apa? Supaya kita sampai kepada tujuan akhir daripada kehidupan kita. Yang kedua, firman Tuhan katakan di dalam bagaimana kita bisa bertahan sampai tujuan akhir daripada kehidupan ini. Yang kedua, berdirilah dengan teguh dalam iman. Di dalam pasalnya yang ke-16 ayatnya yang ke-13 bagian B, di situ dikatakan, berdirilah dengan teguh dalam iman. Jadi pesan yang kedua daripada Paulus kepada jemaat yang ada di Korintus adalah berdiri dengan teguh dalam iman. Jadi hari ini Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, untuk kita bertahan sampai akhir dan memperoleh surga yang kekal, maka kita harus berdiri teguh dalam iman. Harus berdiri teguh dalam iman. Pertanyaannya, dari mana kita dapat iman? Dari pendengaran kita akan firman Tuhan.
Nah, kalau orang tidak pernah beribadah, punya iman enggak? Ya. Enggak. Mungkin orang berkata, saya kan percaya Tuhan, saya yakin Tuhan itu ada, saya percaya Tuhan itu sanggup, saya percaya Tuhan itu penyelamat. Mungkin itu imannya, tapi imannya hanya di mulut saja, tapi tidak tumbuh di hati. Nah, hari ini firman Tuhan itu diperoleh atau didapatkan dengan cara kita mendengarkan firman Tuhan. Jadi makanya saya selalu katakan, kalau kita beribadah, dengarlah firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Maka dari situ timbul iman kita kepada Tuhan. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, di sini saya mau berbicara yang lain tentang berdiri teguh dalam iman. Ya. Jadi di sini Paulus sedang mendorong kepada jemaat yang ada di Korintus untuk berdiri dengan teguh dalam iman. Apakah iman yang dimaksudkan oleh Paulus ini adalah iman yang timbul dari hati mereka percaya kepada Tuhan atau sebagainya, atau sebaliknya? Tetapi iman yang dimaksud oleh Paulus dalam ayat ini adalah bagaimana mereka ketika mereka menerima Injil, ketika mereka menerima pengajaran tentang Yesus Sang Juru Selamat, tentang berita Injil yang mereka dengar, ya, mereka harus mempercayainya sepenuhnya di dalam kehidupan mereka. Mereka harus percaya kepada berita Injil itu. Ya. Mereka harus percaya kepada kabar keselamatan yang sudah diajarkan. Jadi mereka harus berdiri teguh di dalam Injil Kristus. Itulah yang dimaksudkan berdiri teguh dalam iman. Ya. Bukan berbicara iman tentang perasaan seseorang kepada Tuhan, tetapi ini adalah iman seseorang untuk mempercayai Injil Yesus Kristus. Orang sangat mudah untuk beriman kepada Tuhan, tetapi orang tidak mudah untuk mempercayai Injil Kristus. Betul? Ya. Makanya ada begitu banyak orang bisa meninggalkan Tuhan. Bukan karena mereka tidak punya iman, tapi mereka tidak mempercayai Injil Yesus. Mereka tidak mau percaya kepada kebenaran Kristus. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Paulus. Mereka harus berdiri teguh dalam iman mereka. Ya. Jadi bagaimana seseorang bisa berdiri teguh di dalam iman mereka? Maka hal yang harus dilakukan oleh seseorang itu adalah mereka harus senantiasa mengabdikan hidup mereka kepada kebenaran itu sendiri. Nah, hari ini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, badai persoalan, badai pergumulan kehidupan akan selalu datang dalam kehidupan kita dengan berbagai macam bentuk, dalam berbagai ukuran, dan juga dalam berbagai macam situasi. Tetapi hari ini juga kita diingatkan oleh firman Tuhan, berdirilah teguh di dalam iman kita. Ya. Mungkin hari-hari ini, ya, kita mendapatkan badai pengajaran yang menyesatkan kita, ya, atau badai pengajaran yang bisa menjauhkan kita dari Tuhan. Berdirilah teguh di dalam Injil Yesus Kristus. Ya. Jangan mudah digoyahkan, jangan mudah dimanipulasi dengan berbagai macam pengajaran yang baik, ya, yang menyukakan hati, yang menyenangkan hati. Tetapi belajarlah Injil Yesus Kristus dengan benar, Bapak Ibu. Jadi makanya kalau kita dengar firman, kalau kita dengar kebenaran firman Tuhan, jangan cari firman yang menyenangkan hati kita. Amin. Jangan suka kepada kebenaran yang menggembirakan kita. Tapi belajarlah Injil yang benar, belajarlah firman yang benar. Ya. Makanya ada banyak orang yang mau ke gereja, katanya, itu gereja itu apa? Ya, pendetanya kalau khotbah nyinggung-nyinggung, ya. Kalau ke gereja pendetanya cari ayatnya yang apa ya orang bilang biasanya, ya, yang menembak, ya. Bapak Ibu, jangan sampai kita punya pemikiran yang demikian, ya. Karena kalau ada pemikiran yang demikian, kita tidak akan pernah berdiri teguh di dalam iman kita. Ya. Iman kita bisa digoncang kapan saja, Bapak Ibu. Tetapi kalau kita punya pendirian yang teguh, kita tidak akan mudah digoncangkan. Hari-hari ini, ya, ada begitu banyak
angin pengajaran yang menyesatkan. Ada begitu banyak pandangan-pandangan duniawi yang datang menyerang ya, kita, tetapi kita harus berdiri teguh dalam iman yang benar. Kita harus hanya berdiri pada prinsip firman Tuhan. Amin. Dimanapun kita berada, saya percaya kalau saya dan saudara dimanapun kita berada, kalau kita selalu berpegang pada prinsip firman Tuhan, kita tidak akan mudah jatuh. Kita tidak akan mudah jatuh. Ya. Pendeta bisa jatuh enggak? Bisa. Banyak pendeta yang jatuh Bapak Ibu ya. Jemaat bisa jatuh enggak? Sering. Bisa. Sering. Pendeta juga sering. Pendeta juga sering. Tetapi hari ini mari kita berpedoman pada Injil Kristus. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, lakukan itu. Apa yang diajarkan oleh firman Tuhan, pegang itu. Apa yang diperintahkan oleh firman Tuhan, lakukan itu. Niscaya hidup saya dan saudara akan tetap teguh di tengah segala badai kehidupan yang ada ini. Ya. Dalam gereja ada badai? Ada. Ya. Badai apa? Iya. Angin puting beliung. Ya. Makanya orang kalau ke gereja pusing. Ya. Ada banyak badai. Di dalam gereja ada badai, di rumah tangga ada badai, di pekerjaan ada badai. Ya. Di jalan ada badai. Ya. Pernah ketemu badai di jalan? Ya. Tiba-tiba jalan, ya, set, langsung airnya pun kerat ke muka. Waktu beberapa hari yang lalu pas hari hujan, saya jalan, tiba-tiba ada mobil, langsung tidak mungkin remnya kurang makan kali ya. Dia laju, akhirnya airnya muncrat ke baju saya. Sempat saya bilang begini, saya tidak lagi bilang badai, saya bilang bangsat. Kenapa? Karena saya masih hidup dalam dua kepribadian. Ya, ada manusia lama, ada manusia baru. Ya, kalau ketemu dengan orang yang hidup dengan manusia lama saya juga bisa muncul. Kalau hidup dengan orang yang manusia baru, saya juga bisa muncul dari sisi kemanusiaan yang baru. Ya. Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan, beberapa waktu yang lalu juga saya hampir tampilin seseorang ya. Ya. Bapak Ibu, saya ini kalau di dalam gereja kelihatannya lembek-lembek ya, karena saya tidak mau ya bermasalah dengan jemaat. Tapi kalau di luar sana, ya saya nggak bilang saya preman. Ya. Tapi saya bisa berdiri pada prinsip yang benar. Saya dimarahin polisi, Bapak Ibu. Saya pernah dimarahin polisi beberapa waktu yang lalu. Ya. Kata Pak polisi begini, Bapak tahu aturan di sini? Ya, saya bilang, ya saya tahu. Ya. Bapak tahu cara di sini seperti apa? Saya bilang begini sama Pak polisinya, Pak polisi, kalau Bapak memang tahu aturan di sini dan juga Bapak yang mengatur semua yang di sini, atur semua yang lain. Ya. Pak polisinya langsung diam waktu saya bilang atur semua yang lain. Ya. Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya tidak menjadi orang yang sombong, saya tidak berusaha membangkitkan kemanusiaan lama saya, tetapi saya hanya mau berdiri pada kebenaran. Ya. Kalau benar, kita harus berani. Jadi hari-hari ini ada begitu banyak orang yang tidak berani dengan yang salah, ya. Dengan hal-hal yang tidak benar. Tetapi hari ini Bapak Ibu, untuk kita bisa berdiri dengan teguh dalam iman kita, singkirkan hal yang salah. Ya, berdiri pada prinsip yang benar. Jadi hari ini kita harus belajar bersama-sama berdiri teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Jadi kembali tidak berbicara tentang iman yang timbul dari hati, tetapi ini adalah iman yang timbul dari prinsip kita belajar mempercayai Injil Kristus di dalam kehidupan ini. Ya. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, percayailah itu dan lakukanlah itu di dalam kehidupan kita. Maka dengan itulah kita akan dapat berdiri teguh dalam iman kita. Ya. Tidak sedikit orang yang jatuh. Ya. Ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang jatuh. Ya. Bukan karena mereka tidak punya iman,
tetapi mereka tidak hidup pada prinsip firman Tuhan. Ya. Mereka tidak berpegang pada Injil Kristus. Ya. Mereka hanya punya iman. Iman itu sangat, bisa dikatakan itu sangat rentan. Ya. Tetapi kalau kita berjalan pada prinsip firman Tuhan ini, kita akan kuat, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Ya. Hari ini untuk kita bisa bertahan sampai tujuan akhir dan memperoleh surga yang kekal, kita harus bertahan di dalam iman kita yang kuat di dalam Tuhan. Yang selanjutnya, firman Tuhan berkata dalam bagian selanjutnya, di situ dikatakan bagaimana kita bertahan sampai tujuan akhir dan memperoleh surga. Firman Tuhan juga berkata, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Jadi hal yang ketiga adalah kita harus selalu siap dan tetap kuat. Siap dan tetap kuat. Di sini dikatakan bahwa bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Apakah firman Tuhan ini berbicara tentang jenis kelamin seseorang? Ya, kalau kita berbicara ayat ini, sebenarnya Paulus sedang berbicara kepada suatu prinsip di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi kalau kita menjalani hidup ini, kita harus punya prinsip seperti seorang laki-laki. Dan laki-laki yang dikatakan dalam ayat ini adalah seorang laki-laki yang dewasa. Ya. Seorang laki-laki yang dewasa. Ya. Bapak Ibu tahu perbandingan antara laki-laki yang dewasa dan seorang anak-anak? Ya. Laki-laki yang dewasa itu memiliki perbedaan daripada seorang anak kecil. Nah, ayat ini sedang berbicara lebih mengarah kepada laki-laki yang dewasa, ya. Laki-laki yang tua. Ya. Laki-laki yang dewasa dan laki-laki yang tua pasti berbeda dengan anak-anak. Ya. Contohnya, kalau yang tua, dia bisa angkat beban 25 kilo. Tapi kalau anak-anak bisa nggak diangkat beban 25 kilo? Tidak. Ya. Seorang anak kecil, ya, bisa nggak dia berpikir panjang? Tidak. Tapi seorang laki-laki yang dewasa, dia bisa berpikir panjang. Nah, di sini Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kenapa Paulus mengatakan bahwa bersikaplah sebagai laki-laki? Ini tidak berbicara tentang gender seseorang atau jenis kelamin, ya. Tetapi ini berbicara tentang sikap seseorang itu harusnya seperti laki-laki yang dewasa, laki-laki yang sanggup menanggung atau memikul segala tanggung jawab dan beban yang ada di dalam kehidupan ini. Dan tetaplah kuat. Ya. Seorang yang dewasa, seorang yang dikatakan cukup berusia, ya, pasti dia kuat, ya, pasti dia mampu menahan segala beban yang ada. Nah, beda dengan anak kecil, ya, dia tidak bisa menanggung bebannya, ya. Dan seorang anak kecil itu mudah sekali yang namanya nangis dan juga merajuk, ya, orang bilang seperti itu, ya. Tapi kalau laki-laki yang dewasa, ya, tidak mungkin dia merajuk, tidak mungkin dia mudah tersinggung dan lain sebagainya. Tetapi ya, kalau ada laki-laki yang mudah tersinggung, ya, perlu bertobat, berarti dia masih anak-anak. Ya. Perbedaan orang yang dewasa dan anak-anak adalah ketika mereka mendapatkan berbagai macam reaksi atau penolakan dari apa yang diharapkan atau dari seseorang. Ya. Orang yang dewasa dia akan menerima segala sesuatunya dengan lapang dada. Orang yang dewasa menerima segala sesuatunya dengan cara pandang yang benar dan baik. Tapi kalau anak-anak, ya, ketika dia minta uang nggak dikasih, nangis, betul? Tapi kalau orang dewasa, kalau dia minta sesuatu, nangis nggak dia kalau nggak dikasih? Enggak. Tentu tidak. Ya. Ini adalah ciri-ciri daripada orang yang dewasa. Dia tidak lemah, dia tidak mudah menyerah. Ya. Itu adalah ciri-ciri daripada seorang laki-laki yang dewasa. Nah, hidup saya dan saudara harus
menjadi seperti seorang laki-laki yang dewasa, atau imam kita atau pengiringan kita kepada Tuhan, kita harus menjadi orang yang dewasa di dalam Tuhan. Di dalam kita mengiringi Tuhan, kita harus menjadi orang yang dewasa. Dan selama kita tidak menjadi orang yang dewasa, kita tidak akan pernah menjadi orang yang benar-benar bertumbuh dengan maksimal di dalam kehidupan ini. Orang yang tidak muda, orang yang tidak dewasa, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah, dikit-dikit ngambek dan lain sebagainya. Ya. Dikit-dikit dia marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit dia nggak mau ke gereja, dikit-dikit dia mundur dan lain sebagainya. Jangan. Ya. Hari ini kita belajar untuk menjadi orang Kristen yang dewasa, orang Kristen yang bijaksana, dan orang Kristen yang cukup kuat dalam menanggung segala sesuatunya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita belajar bersama-sama untuk kita menjadi kuat di dalam prinsip-prinsip yang ada. Apapun yang menerpa kehidupan kita, kita harus tetap kuat. Dan yang terakhir ayatnya yang ke-14, lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Yang terakhir, yaitu lakukanlah segala sesuatu di dalam kasih. Ini hal yang membuat saya dan saudara bisa sampai kepada tujuan akhir hidup ini. Lakukan segala sesuatunya dalam kasih. Lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Orang Korintus itu mereka itu adalah orang yang aktif di dalam kerohanian mereka. Orang Korintus itu bukan orang yang tidak bergereja. Orang Korintus itu bukan orang yang tidak beribadah kepada Tuhan. Bahkan mereka itu orang yang sangat aktif di dalam pelayanan. Makanya kalau kita membaca dari pasal 1 ayat 10 dan sampai 13 itu berbicara bagaimana sikap hidup orang Korintus, dan pasal 3 juga berbicara bagaimana apa yang terjadi di dalam jemaat yang ada di Korintus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi sayangnya kenapa Paulus memberikan nasihat ini, yaitu lakukanlah segala pekerjaanmu dalam kasih. Mungkin mereka melakukan peribadatan mereka, melakukan kegiatan rohani mereka, tetapi tidak ada kasih satu dengan yang lain. Betul? Makanya di dalam pasal 3, Paulus menasihatkan kepada mereka, siapakah Apolos itu, siapakah Paulus, siapakah Kristus. Jadi jemaat ini memiliki permasalahan, mereka mengalami perpecahan di dalam gereja. Mereka sudah mulai mengkelompok-kelompokkan. Oh, saya dari kelompok Apolos nih, saya dari kelompok Kefas nih, saya dari kelompok Paulus, saya dari kelompok Kristus. Jadi timbul perpecahan di dalam tubuh Kristus di dalam gereja yang ada di Korintus pada waktu itu. Artinya bahwa mereka menjalankan suatu keagamaan mereka, tetapi tidak ada kasih satu dengan yang lain. Bukankah hari-hari ini juga di dalam gereja Tuhan seperti itu? Ada banyak orang melakukan segala sesuatunya tidak di dalam kasih. Duduk bersama-sama di dalam gereja tetapi tidak ada kasih satu dengan yang lain. Ingatlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Hanya kasihlah yang mempersatukan seseorang satu dengan yang lain. Hanya kasihlah yang dapat memahami segala perbedaan yang ada. Hanya kasihlah yang dapat menyatukan segala perbedaan dan segala kekurangan satu dengan yang lain. Hanya kasih. Nah, makanya Paulus menasihatkan kepada mereka, lakukan segala pekerjaanmu dalam kasih. Jadi ingat, Tuhan itu sudah mengatur tatanan kehidupan ini. Seseorang akan bisa bertumbuh dan seseorang akan bisa lebih maksimal dan lebih baik lagi kalau satu sama lain itu saling mengasihi satu dengan yang lain. Manusia itu tidak ada yang superhero, semuanya butuh satu dengan yang butuh orang lain. Jadi mari saat ini kita hidup di dalam kasih satu dengan yang lain.
bangun kehidupan kita di tengah segala perbedaan ini untuk kita saling mengasihi satu dengan yang lain. Mungkin ada kekurangan dari satu dengan yang lain. Ya. Hiduplah pada hal-hal yang baik. Jangan hidup berdasarkan hal-hal yang buruk atau hal-hal yang tidak mendatangkan kemajuan dalam iman kita. Ada 4 hal yang membuat kita bisa bertahan sampai pada akhir tujuan hidup kita, yaitu surga yang kekal. Yang pertama adalah kita harus selalu berjaga-jaga. Yang kedua, kita harus berdiri teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus senantiasa bersikap yang tegas dan selalu kuat. Dan yang keempat, melakukan segala sesuatunya di dalam kasih. Maka inilah yang akan membuat kita bertahan sampai pada akhirnya. Jadi mari Bapak Ibu saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sama-sama merenungkan firman Tuhan ini. Kita sama-sama memiliki pergumulan, kita sama-sama sedang berjuang di dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Kita sama-sama berjalan menuju surga, kita bersama-sama melangkah menuju kekekalan. Tetapi hari ini ingatlah, kita harus selalu saling menguatkan satu dengan yang lain, dan harus selalu saling mengasihi satu dengan yang lain. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri dan tim musik bisa maju ke depan. Para singer bisa maju ke depan, kita nyanyikan satu pujian ini di hadapan Tuhan. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Mungkin hari-hari ini saya dan saudara sedang berjalan di padang gurun. Kita berjalan di dalam lembah. Tetapi ingatlah, Tuhan menyertai saya dan saudara. Haleluya Yesus, haleluya. Katakan kepada Tuhan, Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tak pernah janji langit selalu biru, tetapi yang berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji dan selalu ramah, tetapi yang berjanji berikan kekuatan. Katakan jangan pernah menyerah. Jangan pernah menyerah.
Haleluya Yesus, haleluya. Glory, haleluya. Nanti itu kembali akan berdoa buat firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama hari ini. Haleluya Yesus. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk kembali. Waktu selanjutnya saya kembalikan. Diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya kita mau memberikan korban persembahan. Kantong persembahan akan dibawakan oleh Mama Helda dan kita akan pujian Bila Roh Allah Ada. Jangan lari.
Selanjutnya doa syafaat, dan doa syafaat dipimpin oleh Ibu Leni Kope. Mari kita satukan hati kita mau bersyafaat bersama kepada Tuhan. Tuhan Yesus, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami terus menaikkan syukur dan terima kasih kami kepada-Mu Tuhan, karena Engkau sudah begitu baik dalam kehidupan kami Tuhan. Engkau Allah yang terus menyertai menolong di dalam setiap langkah kehidupan kami. Engkau Allah yang tak pernah meninggalkan dan membiarkan kami umat-umat-Mu Tuhan, sehingga pemeliharaan-Mu, penjagaan-Mu sempurna di dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami bersyukur buat kesehatan, kekuatan yang masih Tuhan berikan, napas kehidupan masih Tuhan percayakan bagi kami Tuhan, hingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Itu bukan karena kuat dan hebat serta gagahnya kami, tapi itulah anugerah terindah yang terus kami syukuri dalam kehidupan ini Tuhan, bahwa Engkau adalah yang terbaik dalam kehidupan kami. Kami bersyukur berterima kasih pada hari ini Engkau masih memberikan kesempatan untuk kami bisa berkumpul bersama saudara seiman kami, bersekutu bersama, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan, meninggikan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan apapun yang kami persembahkan, apapun yang kami perbuat sepanjang ibadah ini Tuhan, biarlah semuanya itu menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan, untuk hormat serta kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Begitu juga kebenaran firman-Mu yang sudah ditaburkan ya Tuhan. Kami tahu hari-hari yang kami hadapi ini tidaklah baik-baik saja Tuhan, tetapi hari-hari yang kami hadapi ini adalah jahat. Oleh sebab itu Bapa, Engkau terus memberikan hati kami yang penuh dengan kebijaksanaan, memberikan hikmat akal budi untuk kami menghitung hari-hari kami, supaya kami memperoleh hati yang bijaksana, sehingga kami bisa mengerti kehendak-Mu di dalam kehidupan kami, terlebih dalam kami menjalani kehidupan di dunia ini ya Tuhan. Engkau memberkati, mengurapi hamba-Mu yang sudah selesai berbicara Tuhan. Engkau menaruh roh yang baru, hati yang baru di dalam pemikiran hamba-Mu Tuhan, sehingga dia terus dipakai dimanapun dia berada, menjadi berkat, menjadi kesaksian yang benar, dimanapun Tuhan memberikan kesempatan untuk dia berada, untuk dia melayani Tuhan. Begitu juga Tuhan saat ini dia sebagai gembala sidang yang ada di gereja Gesia Topan ini Tuhan. Biarlah Engkau terus memberkati dengan hikmat, akal budi, roh kesabaran, sehingga dia bisa melayani umat-umat yang Kau percayakan di sini Tuhan, dengan penuh kasih, dengan penuh sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan akan memberkati kehidupan keluarga, rumah tangga daripada kedua hamba-Mu bersama anak-anaknya. Tuhan terus memberkati, menyertai mereka, menolong mereka dalam segala hal, memberikan jalan keluar pada saat mereka menghadapi berbagai macam pergumulan hidup mereka Tuhan, karena Engkau-lah sandaran bagi hamba-Mu Tuhan. Begitu juga kami umat-umat-Mu yang ada di gereja ini Tuhan. Engkau terus menaruhkan roh hati sepikir bagi kami, sehingga kami bisa tetap bergandeng tangan, menjalani setiap pelayanan pekerjaan Tuhan dengan kesungguhan hati, dengan kerelaan hati, terlebih dengan kasih yang sudah Tuhan percayakan di dalam hati kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang ada di kerajaan surga, kami juga terus menyerahkan persembahan yang sudah kami berikan ya Tuhan. Kami tahu benda ini mati pada saat kami mempersembahkan, tetapi pada saat kami mempergunakan untuk pekerjaan Tuhan, maka benda ini akan hidup untuk melakukan setiap pelayanan-pelayanan yang ada. Kami rindu Tuhan, berkat ini bukan hanya kami pergunakan untuk gereja kami saja, tetapi kami bisa juga membantu pelayanan-pelayanan di luar daripada gereja yang ada ya Tuhan, dan juga menolong orang-orang yang di dalam kekurangan dan keterbatasan mereka ya Tuhan. Berkati segala usaha pekerjaan kami umat-umat-Mu yang ada, baik sebagai petani, nelayan, penulis karet, dan begitu juga sebagai karyawan, sebagai pegawai negeri ataupun PTT, semuanya Tuhan kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Engkau menyertai, memberkati setiap usaha pekerjaan kami Tuhan, sehingga semuanya menjadi berhasil oleh karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami terus menyerahkan setiap program kerja gereja yang ada saat ini Tuhan, baik jangka panjang, baik jangka menengah maupun yang sedang berjalan, ibadah-ibadah rumah tangga, ibadah doa, ibadah persekutuan komisi wanita, ibadah pemuda remaja, sekolah minggu, dan terlebih minggu raya ya Tuhan. Biarlah setiap ibadah-ibadah yang kami lakukan bukan hanya sekedar rutinitas atau sekedar kegiatan daripada gereja kami, tapi satu kerinduan kami Tuhan, kami membutuhkan Engkau setiap waktu di dalam setiap langkah hidup kami.
Kami perlu Engkau ya Tuhan. Oleh sebab itu Bapa, Kau perlengkapi kami di dalam roh yang takut akan Tuhan, roh ketaatan yang ada dalam hati kami, supaya selama kami kuat Tuhan, kami bisa terus bekerja sama melayani-Mu Tuhan, sehingga kami tidak hanya sekedar melayani diri sendiri, tetapi kami rindu kami bisa melayani orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami bisa menjadi berkat, kami bisa menjadi saksi dalam sikap perbuatan kami, oleh pengenalan kami akan Engkau ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang ada dalam kerajaan surga, kami juga terus menyerahkan yaitu persiapan perayaan Natal yang akan kami adakan. Panitia yang sudah kami bentuk, Tuhan terus menyertai memberkati, dan dana yang kami butuhkan, kami percaya Allah sudah menyediakan. Oleh sebab itu Bapa, kami terus berdoa supaya Tuhan terus memberikan roh kerjasama yang baik antar kami, dijauhkan kami daripada roh pertentangan, perselisihan, atau hal-hal yang dicari-cari, atau hal-hal yang dibuat-buat, supaya terjadi perpecahan antara kami umat-umat Tuhan yang ada. Tetapi kami terus mematakan, menghancurkan setiap roh pemecah belah itu, hanya di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus Kristus. Biarlah roh kasih ada di dalam setiap hati kami, roh kerendahan hati untuk melayani bisa ada dalam hati kami, supaya kami bisa melayani sebagaimana Tuhan sudah melayani kami di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Saat ini juga kami terus berdoa buat bangsa dan negara kami, dari pusat sampai ke daerah-daerahnya Tuhan, sampai kepada pelosok-pelosok negeri ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan memberkati Bapak Presiden yang sedang menjalankan tugas tanggung jawabnya saat ini Tuhan, memberkati Pak Wakil Presiden, memberkati para menteri, dan begitu juga dengan lembaga tinggi daripada negara ini, baik MPR, DPR, semuanya Tuhan Kau berkati mereka, memberikan roh sehati sepikir, sehingga setiap keputusan-keputusan, peraturan perundangan yang akan dikeluarkan akan diberikan sehati sepikir, sehingga itu bisa dijalankan bukan hanya di pusat tetapi di seluruh pelosok negeri, di daerah-daerah, provinsi, kabupaten, sampai kepada RT RW Tuhan, semuanya bisa menjalankan peraturan yang ada. Biarlah setiap ketetapan peraturan itu berjalan dengan baik dan bisa dirasakan oleh seluruh warga masyarakat Indonesia yang ada, sehingga kesejahteraan bisa dinikmati Tuhan. Biarlah hari kemerdekaan 78 tahun Indonesia ini Tuhan, bukan hanya sekedar slogan atau juga bukan sekedar seremonial kami Tuhan, tetapi kami rindu Tuhan, bangsa ini benar-benar dimerdekakan dari berbagai macam kejahatan, dari berbagai macam ketertinggalannya Tuhan. Terlebih Tuhan, kami terus berdoa supaya setiap sekolah-sekolah yang ada Tuhan, baik fakultas atau apapun juga Tuhan, mulai dari tingkat SD, SMP sampai kepada perguruan tinggi, para dosen pengajar, Tuhan memberikan hikmat akan budi bagi mereka untuk bisa mendidik, mengarahkan generasi-generasi muda ini berakhlak dan bermoral yang tinggi Tuhan, terlebih di dalam takut akan Engkau, sehingga melahirkan generasi-generasi yang benar-benar hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran, sehingga kemerdekaan itu bisa dinikmati di seluruh penjuru negeri Indonesia tercinta ini ya Tuhan. Tuhan Yesus Bapa yang dalam kerajaan surga, kami juga terus berdoa persiapan daripada pemilu yang akan diadakan saat ini Tuhan. Kami terus berdoa supaya Tuhan turun tangan untuk memberikan keamanan, ketentraman, mulai dari pusat sampai ke daerah-daerahnya Tuhan. Dan setiap orang-orang yang sudah mencalonkan diri, memberikan roh kerendahan hati bagi mereka untuk siap menerima kemenangan maupun kekalahan ya Tuhan. Karena kami percaya setiap hal yang terjadi, semuanya itu tidaklah kebetulan Tuhan, tetapi Engkau Allah sumber dari segala-galanya. Engkau Allah yang sanggup melihat, mendidik daripada setiap hati para calon-calon yang ada, supaya kami bisa memilih sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang dalam kerajaan surga. Kami juga tidak lupa berdoa buat pelayanan pekerjaan Tuhan yang diberitakan melalui Injil, majalah, koran, selebaran, televisi, radio, baik Facebook maupun internet, dan semuanya diberkati ya Tuhan. Sehingga melalui ini Tuhan, banyak jiwa-jiwa dimenangkan, banyak jiwa-jiwa diselamatkan ya Tuhan. Biarlah setiap orang-orang Tuhan yang mempergunakan media massa ini Tuhan, bisa memberitakan kebenaran-Mu Tuhan. Karena dengan kebenaran firman-Mu Tuhan ini Tuhan, ada banyak orang-orang yang bisa diselamatkan. Sadarkan dan ingatkanlah setiap kami umat-umat-Mu, untuk kami bisa bermedia sosial sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada. Tidak saling merendahkan dan menjatuhkan, tetapi kami bisa saling membangun, menopang,
baik melalui dunia maya maupun dunia nyata ya Tuhan. Jadilah kehidupan kami berkat di tengah-tengah dunia ini Tuhan. Selama kami hidup di dunia ini Tuhan, memang banyak tantangan, halangan, dan juga proses-proses yang siap menghalang dan merintangi iman pengharapan kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, bahwa Tuhanlah yang kuat di atas segala-galanya. Oleh sebab itu Bapa, kami terus berdoa dan menyerahkan setiap umat-umat-Mu ke dalam tangan kuasa-Mu ya Tuhan. Berkati gereja-gereja yang ada Tuhan, khususnya ketiga gereja yang ada di Kampung Payang ini Tuhan. Walaupun kami berbeda denominasi atau organisasi, tetapi berilah roh yang sehati sepikir untuk para hamba-hamba Tuhan, para jemaat-jemaat yang ada, supaya kami mempunyai visi misi yang sama, yaitu menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal-Mu Tuhan, untuk membawa mereka datang kepadamu, untuk menerima Engkau Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka secara pribadi. Saat ini kami juga berdoa buat mereka yang dalam keadaan sakit ya Tuhan, yang terbaring di rumah-rumah maupun yang di rumah-rumah sakit yang dalam perawatan, dokter perawat Tuhan terus menyertai memberkati mereka, memberikan kekuatan penghiburan bagi mereka, supaya mereka tidak mengalami keputusasaan, tetapi mereka terus menaruh pengharapan penuh hanya kepada Tuhan, sehingga mereka mau membawa kehidupan mereka sepenuhnya hanya kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa yang ada dalam kerajaan surga. Kami menyerahkan setiap sesaat kami pada saat siang hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu. Kami percaya Tuhan akan menjawab setiap doa-doa kami, setiap apa yang kami butuhkan, kami percaya Allah sudah menyediakan. Karena Tuhan adalah pribadi yang setia dalam segala hal. Tuhan tak pernah terburu-buru dalam segala sesuatu, tetapi Tuhan selalu menyediakan segala sesuatu tepat pada waktunya dan indah pada saatnya. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami kembalikan pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, dan menyerahkan ibadah kami selanjutnya hanya di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, kita sudah berdoa syafaat bersama-sama. Sebelum pengumuman, kita akan mempersilahkan pada pemain musik untuk memperkenalkan diri. Terima kasih, Shalom. Terima kasih buat kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Hendri Sinaga. Status saya sudah menikah. Istri saya ada di Kabupaten Tapin, Kalimantan Selatan. Saya sudah mempunyai anak 2, satu laki-laki umur 9 tahun, yang satunya perempuan umur 5 tahun. Saat ini, adapun saya di tempat ini, saya bekerja di PT Diva Kencana Borneo. Kebetulan kontraktornya juga Rimba Perkasa Utama itu adalah grup perusahaan kami, dan saya di sana sebagai HRD sama dengan Pak Prianto. Jadi dukung dalam doa supaya perusahaan kami bisa beroperasi dengan lancar. Sebenarnya ada begitu banyak masalah yang kami temui, tapi puji Tuhan semuanya bisa terkendalikan, dan harapannya ke depan baik kami yang bekerja di sana dan perusahaan yang ada di sana bisa memberi dampak positif. Yang pertama buat daerah sekitar, terlebih buat pemerintah yang ada di Kutai Barat. Mungkin itu saja dulu perkenalan saya awal. Harapannya kalau memang waktu kami memungkinkan, kami akan datang ibadah, karena memang jarak kami ke sana kurang lebih memakan waktu 1 jam lebih. Mungkin itu saja penyampaian dari saya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Oke, pengumuman untuk jadwal ibadah kita sepanjang 1 minggu ke depan. Ibadah persekutuan doa hari Jumat tanggal 25 Agustus 2023 jam 7 malam, petugas Om Jamal. Ibadah rumah tangga hari Sabtu tanggal 26 Agustus 2023 jam 4 sore di tempat keluarga Bapak Michel, WL Ibu Grace, firman Tuhan Bapak Gembala. Ibadah Minggu Raya dan Hana Sekolah Minggu tanggal 27 Agustus 2023 jam 9 pagi, WL Ibu Mika dan Ibu Grace, Singers, Win, Daryl, Amara, dan Lenda.
dan Aira. Doa pembukaan Saudara Victor, kesaksian Super Kids dan para guru sekolah minggu, khotbah Ibu Pendeta Atika, doa syafaat Ibu Gembala, kolektan Nando dan Joyce, multimedia Ibu Desi, musik Om Jamal. Latihan untuk WL, singers, dan pemain musik Harnas akan diadakan 2 kali, hari Kamis malam dan Sabtu malam. Untuk ibadah sekolah minggu dan ibadah kaum wanita minggu depan ditiadakan. Latihan lagu tema Harnas untuk anak-anak dan para guru sekolah minggu hari Senin besok jam 2 siang. Bagi jemaat yang ingin membantu atau menyumbang untuk acara Harnas, dipersilahkan karena dana masih kurang. Dan ibadah pemuda malam ini jam 7:30 malam, WL-nya Victor, khotbahnya Ibu Gembala. Oke, itu saja biarlah itu dapat menjadi perhatian kita semua, dan kita akan menutup ibadah kita. Saya undang semuanya bangkit berdiri, kita angkat pujian layak dipuji disembah.
Sungguh benar Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan di hadirat-Mu, bahwa Engkau adalah Allah yang layak untuk dipuji, Allah yang layak untuk disembah, sebab Engkau adalah Allah yang besar, dan Engkau adalah Allah di atas segala-galanya. Dan saat ini kami bersyukur dan berterima kasih oleh pertolongan, penyertaan, serta pimpinan daripada Allah Roh Kudus. Kami boleh tiba di penghujung daripada ibadah kami pada saat pagi hari ini, ya Tuhan. Kami percaya bahwa saat ini apa yang kami persembahkan, apa yang kami lakukan dalam perhimpunan ini, semuanya akan mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, serta mendatangkan berkat di dalam kehidupan kami, serta kemajuan dalam iman pengiringan kami akan Tuhan. Bapa di surga, berkati kami semua, baik para pelayan Tuhan, bahkan juga seluruh umat Tuhan yang hadir pada saat ini, serta mereka yang saat ini belum sempat hadir bersama-sama dengan kami. Tuhan menolong dan memberkati mereka, sehingga di minggu-minggu yang akan datang, mereka pun akan bersama-sama dengan kami memuji dan memuliakan Allah di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami berdoa dan kami kembalikan segala pujian, hormat dan syukur hanya bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Dan sementara kami akan kembali ke tempat masing-masing, kiranya Engkau memberkati kami semua. Kekasih-kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua tanganmu di hadapannya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih daripada Allah Bapa serta cinta kasih daripada Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan kita dengan Allah Roh Kudus akan terus menyertai kita dan menolong kita semua mulai hari ini sampai Kristus Yesus datang pada kali yang kedua. Dan setiap kita yang percaya bersama-sama katakan amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.